Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. It's been a while, saya tidak ngasih tahu ke kalian info-infonya soal TOEFL, but today I'm going to summarize things that we are going to face di minggu depan. Jadi, seperti yang saya udah bilang kemarin ya, bahwa kita akan melaksanakan tesnya itu 3 hari, jadi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan Miss Sangit mau ngasih tahu ke kalian beberapa hal that you should know in order to be able to get through TOEFL-nya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kasih ke kalian hari ini informasinya bisa bermanfaat biar kalian bisa lebih baik lagi untuk mengerjakan TOEFL-nya, kira-kira gitu ya. Jadi gimana, udah like almost or even a year di rumah, mudah-mudahan gak bosen juga. Dan sadly I would like to also inform you bahwa TOEFL-nya kali ini itu juga akan dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. Nanti kita akan pakai sebuah aplikasi yang namanya nanti TOEFL Secure Browser. Nanti saya akan divide you into several groups yang kecil-kecil. Nah, nanti di grup kecil-kecil itu saya akan membagikan sebuah file untuk kalian bisa ngedownload aplikasinya dan bisa menginstal dan juga bisa making sure that perangkat kamu tuh bisa dipakai untuk mengerjakan TOEFL-nya gitu ya. Karena memang ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, cuma nanti kan bisa baca sendiri lewat filenya. And also I would like to inform you bahwa tes TOEFL kali ini yang dari SMA Vidatra ini sifatnya obligatory, so you should take it. Pun kalau kamu ada sesuatu yang menyebabkan kamu tidak bisa ambil, let's say itu nanti akan hangus, jadi sayang banget kalau nggak diambil, jadi memang harus diambil ya. Soalnya kayak kemarin ada beberapa yang nanya ke Miss Sangit, itu wajib apa enggak gitu. Itu wajib ya, karena kalian sudah bayar, jadi kalau kalian tidak ambil nanti hangus, ya sudah, saya tidak bisa melakukan refund ya. Oke. Terus saya mau cerita juga, jadi like 2 days ago itu saya sudah mengambil tes TOEFL yang akan kalian ambil. Jadi saya cobain duluan gitu ya sebelum saya minta kalian untuk melakukannya, dan ada beberapa points yang saya sudah catat gitu terkait dengan persiapan tesnya, terus selama tesnya kayak apa, dan yang ketiga itu nanti setelah tesnya nanti kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, di persiapannya itu yang pertama banget saya lakukan adalah saya ngecekin bener-bener apakah perangkat saya itu bisa menginstal dan menjalankan aplikasi Secure TOEFL Browser yang dikasih dari ITS. Nah, nanti saya akan share filenya buat kalian bisa melakukannya secara mandiri, bisa ngecek juga gitu ya apakah perangkat kamu itu bisa nggak dipakai buat tes TOEFL. Nah, kalau ternyata nggak bisa, tolong segera kabarin ya, segera kabarin Miss Sangit, atau misalnya wali kelasmu dulu, nanti biar wali kelasmu menyampaikan ke Miss Sangit juga nggak masalah. Tapi nanti karena akan saya bentuk grup WA kecil-kecilnya, jadi nanti kalian bisa langsung bilangin aja ke Miss Sangit, Miss di perangkat saya nggak bisa. Nah, nanti saya akan mencarikan a way gimana kira-kira, apakah nanti mau pinjem temennya dulu atau mau tukeran, atau even saya akan minjamin perangkat saya juga. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya kira-kiranya. Nah, terus pas kalian nanti lagi tes itu pastikan bahwa cas laptop kalian itu nyolok. Jadi kemarin tuh ada kejadian yang cas laptopnya itu belum nyolok, itu ternyata gangguan juga. Jadi pas dia mau mati terus dicolokin, itu tuh ternyata mengganggu gitu ya jalannya tes. Jadi pastikan bahwa cas laptop kalian tuh nyolok. Nah, saran saya untuk yang punya laptop yang nggak bisa nggak bisa tanpa baterai, let's say kayak dia emang harus nyolok gitu kan, ada ya beberapa laptop yang kayak gitu. Nah, itu saran saya adalah untuk tidak digunakan. Jadi cobalah untuk mencari laptop lain yang dia itu sekiranya ada baterainya, jadi emang bisa tetap berjalan, semisal listriknya mati gitu. Nah, terus ini berdasarkan pengamatan saya kemarin ya, jadi saya tuh ikut tes bersama 6 atau 7 orang, 6 atau 7 ya saya lupa ya. Nah, itu yang gangguan itu karena mereka ini pakai wifi. Jadi karena kemarin kan udah dikasih paket data dari sekolah ya, kalian udah dikasih pulsa juga. Nah, untuk tes TOEFL ini saya harap kalian tidak ada yang pakai wifi, apapun alasannya. Jadi saya pengen bener-bener nggak ada yang pakai wifi, karena nanti kalau sampai gangguan atau even listriknya mati, jadi wifi-mu tuh juga mati, itu kamu bakalan ke delay dan itu akan sangat mengganggu teman-teman di sesinya kamu gitu. Ya, jadi nanti
upayakan untuk kamu bisa tethering pakai HP kamu, dan tetheringnya itu hanya untuk satu perangkat laptop kamu aja, jadi nggak di-share dengan yang lain gitu, karena kelancaran paket data dan sinyalmu itu akan sangat menentukan kesuksesan tesnya kamu kali ini gitu. Habis itu kalian juga harus nantinya duduk membelakangi tembok. Jadi kalau kalian bisa lihat kayak saya sekarang ini ya, ini kan saya duduknya membelakangi tembok. Nah nanti pas tes kalian akan diminta untuk muterin kameranya kalian, webcamnya kalian tuh ke ruangan. Just to make sure nggak ada orang lain di ruangan itu, sehingga nanti kalau misalnya pengawas sudah lihat emang di ruangan itu nggak ada orang selain kamu, nah itu baru tesnya akan dimulai. Tapi nanti kalau misalnya masih ada orang, dia akan menunggu sampai orang itu nggak ada, baru kamu akan mulai. Nah jadi kalau kalian pengen tesnya tuh cepet, upayakan untuk kalian bisa menyiapkan persiapannya dengan lebih baik, jadinya bisa mulainya cepat, selesainya juga cepat gitu ya. Terus, oh ya, ini dari pengalaman saya pribadi juga ya, karena emang kemarin tuh pas saya tes TOEFL tuh saya duduk di lantai, ya agak bodoh sih sebenarnya. Jadi saya duduk di lantai karena emang colokan saya tuh di bawah. Nah ternyata ikut tes selama almost 2,5 jam itu pegal sekali. So I would like to suggest you duduk aja di kursi gitu ya, biar nyaman, karena emang tesnya itu akan berlangsung kurang lebih 2-2,5 jam. Kalau ada yang gangguan, itu tes tuh akan melar sampai 3 jam. Nah cuma nanti kalau misalnya selama udah mentok nih 3 jam tuh ternyata masih aja ada yang gangguan, nah peserta tersebut akan di skip untuk membiarkan peserta yang lainnya bisa meneruskan gitu ya ke step tes selanjutnya gitu. Nah terus tolong juga diingat bahwa kalian dilarang menggunakan headset Bluetooth. Jadi semahal apapun headset Bluetoothmu, I don't care, yang jelas adalah kamu harus pakai headset yang nyolok, yang ada kabelnya kayak gini ya. Jadi dilarang pakai headset Bluetooth. Jadi buat yang keseringan pakai headset Bluetooth, tolong cari atau beli lah, let's say kayak ada kok headset yang cuman 10 ribuan doang. Dan yang jelas ada mikrofonnya ya, jangan cuman headset doang, karena nanti pas sebelum tesnya mulai kamu akan diminta untuk kayak misalnya menyalakan kamera untuk nyoba ngomong, nah kayak gitu dulu. Ya, nah pengawasan selama tes itu akan dilakukan dengan aplikasi Zoom. Jadi kamu harus download aplikasi Zoom dulu di laptopnya, baru kemudian diaktifkan dulu gitu loh, biar nanti pas tes kamu tinggal masuk dan nanti tinggal lancar aja gitu. Nah itu terus ya itu buat persiapannya. Nah nanti juga saya akan membagikan sebuah clear file, kayak map plastik. Nah map plastik yang bening, nah nanti map plastik bening itu disisipin kertas di dalamnya, dan juga saya nanti akan membagikan sebuah spidol papan tulis untuk kalian pakai berkomunikasi selama tes. Jadi nanti pas tes semua mikrofon tuh akan di mute. Nah jadi nanti kalian akan berkomunikasi dengan menggunakan file tersebut. Jadi nanti kalian akan tulis di situ, habis itu kalian tontonin ke layarnya kayak gini misalnya kalian ada gangguan ya, misalnya kalian bilang paket data saya habis gitu, let's say. Nah nanti kalian bakalan kayak gini, tulis paket data saya habis. Nah pengawasnya akan lihat kalau kamu beri signal gitu ya selama zoomnya berjalan. Nah nanti tes kamu akan di stop, jadi let's say kayak di pause dulu gitu, untuk membiarkan teman kamu yang lain menyelesaikan tesnya sampai kamu bisa menemukan a way to solve your problem. Misalnya paket datamu habis ya, kamu harus beli dulu ya, kamu harus beli dulu. Nah nanti kalau udah kamu bisa langsung join lagi, dan nanti akan di continue berdasarkan bagian tes terakhir yang kamu lalui. Nah untuk pengalaman saya kemarin, saya tuh tes selama 2,5 jam, nyalain Zoom terus-terusan, saya tidak mematikan kameranya sama sekali, dan memang karena nggak boleh ya. Jadi selama 2,5 jam, terus untuk menyalakan TOEFL secure browsernya juga, itu saya ngabisin paket data kurang lebih 3,5 giga. Gede, yes, karena memang videonya nyala terus selama 2,5 jam. Nah jadi tolong make sure kalau sebelum kalian mulai tesnya, kalian udah cek dulu berapa banyak paket data yang kalian punya, biar tesnya lancar. Karena nanti kalau tesnya tuh mandek gara-gara paket datamu tuh habis, ya udah kamu akan di stop dulu dan akan teman-temanmu yang jalan. Nah nanti kalian akan mengulang di sesi yang lain, itu kan bakalan lebih capek gitu loh, karena harus kerja 2 kali. Nah instead of having that condition, lebih baik kalian siapin dulu paket data kurang lebih ya 4 giga lah gitu amannya untuk pelaksanaan tesnya. Dan kemarin udah dibeliin pulsa juga kan, jadi no excuse. Oke, terus selama tes pengalaman saya adalah jujur saya
pegel banget karena 2,5 jam harus duduk, harus ngerjain. Nah cuman karena listeningnya itu pakai headset, jadi sebenarnya menurut saya agak quite easy ya dibandingin dengan yang kayak pakai speaker terus kayak kita dengerin rame-ramean gitu kan, kadang kita nggak denger ya. Tapi karena ini pakai headset, jadi menurut saya pribadi itu agak lebih mudah. Cuman memang pegel banget, dan utamanya di readingnya tuh juga capek banget untuk bisa kayak baca terus-terusan di layar. Karena ada soal 50 kan lumayan juga ya. Jadi yang bisa saya sarankan again adalah ya prepare your best. Even kalau misalnya kalian suka aus gitu ya orangnya, nah itu minum aja, taruh aja minum kamu di situ. Tapi jangan minum terlalu banyak karena kamu tidak diizinkan meninggalkan layar selama kamu lagi tes. Apapun kejadiannya. Jadi kalau kamu meninggalkan layar selama kamu lagi ngerjain tes, maka tes kamu akan dibatalkan. Jadi jangan sampai meninggalkan ruangan ya. Silakan kawan mandi dulu sebelum tesnya mulai. Nah, pas tesnya udah selesai ya, tesnya udah selesai, itu nilainya langsung keluar. Jadi saya tuh jujur juga kaget ya kemarin pas saya lagi ngerjain itu tuh tiba-tiba udah selesai gitu kan, terus nilainya tuh langsung keluar, tuh saya kaget juga gitu. Nah cuman jadi kalian bisa langsung tahu nilai kamu berapa gitu. Nah hanya sertifikatnya itu akan dikirimkan 15 hari setelah tesnya selesai. Nah ini yang mau saya kasih tahu ke kalian bahwa kalau skor kalian tuh berada di range 300 sampai 459 itu kalian nanti nggak dapat sertifikat, tapi kalian dapat surat keterangan resmi bahwa misalnya skormu tuh sekian, dan surat keterangan resmi itu pun juga berlaku selama 2 tahun. Jadi misalnya saya kasih contoh ya, misalnya kalian punya nilai 450 misalnya gitu ya. Sebenarnya 450 tuh menurut saya pribadi tuh juga udah lumayan sih. Nah itu nanti kalian bisa misalnya mau ikut beasiswa kayak atau mau ikut student exchange. Nah kalian bisa menyertakan surat resminya yang dari lembaga untuk menggantikan sertifikat TOEFL-nya. But kalau kalian bisa dapat skor di 460 sampai 677 ya, maksimal skornya kan 677, itu kalian akan dapat official TOEFL ITP certificate yang itu juga sama berlakunya selama 2 tahun, dan you will like benefit things dari sertifikat itu. Jadi upayakan yang terbaik yang kalian bisa untuk melaksanakan tesnya, biar ya who knows kalian bisa dapat sertifikat, dan itu juga akan sangat bermanfaat juga buat kalian. Bawa aja ke kampus, nanti saya yakin tuh ada kok manfaatnya. Nah sekarang saya akan membahas tentang sectionnya gitu ya yang di TOEFL. Seperti yang saya pernah bilang di kelas bahwa untuk TOEFL ITP itu nanti dia kan ada 3 sections. The first one is listening section, second one structure and written expression, and the third, the last but not least, itu adalah yang readingnya. Nah mungkin kalian untuk yang readingnya sendiri ya, ini bakalan nggak se-challenging saya mungkin ya, karena kan kalian udah sering ngerjain UTBK pakai laptop, jadinya sebenarnya tuh sama aja kok, readingnya tuh sifatnya sama readingnya UTBK gitu. Again, upayakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa jawab terlebih dahulu, instead of pertanyaan yang sekiranya membutuhkan baca bagian yang lebih banyak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya sifatnya sama aja kok, sama readingnya UTBK gitu. Nah untuk structure and written expressions-nya itu sama kok, saya udah kemarin ikut tesnya juga, dan emang udah ada parts-parts yang saya ajarin di kelas, jadi saya ngerasanya udah cukup ya. Jadi kalian bisa belajarin lagi, bisa baca-baca lagi buku TOEFL yang udah pernah saya bagi materi-materinya. Kalian bisa juga mencari any other sources di internet, silahkan baca-baca aja, pelajari lagi, karena again saya selalu bilang bahwa structure and written expression is one of the most important parts yang sebenarnya kalian tuh bisa boost your TOEFL score kalau kalian tuh bisa ngerjain soal lebih banyak di bagian structure and written expression-nya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena untuk kayak listening dan reading itu tuh somehow kayak agak pembiasaan gitu. Jadi kalau kalian tuh biasa mendengarkan, maksudnya ini listening in context of academic listening ya, itu tuh akan quite easy buat kamu. Cuman kalau nggak biasa ya akan repot. Nah yang bisa dipelajari lebih cepat dan juga bisa menghasilkan skor yang lebih baik itu adalah part 2-nya yang pernah kita bahas di kelas, yaitu structure dan written expressions-nya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang jarang banget saya bahas, but quite also important, yaitu adalah di part listening-nya. Nah,
Yang pertama yang kalian harus pahami adalah listening di TOEFL ITP itu kan biasanya kita pakai kayak speaker yang ada di pojok ruangan baru kita dengerin rame-rame gitu ya. Dan itu tuh bakalan agak susah karena kadang-kadang kita suka ngerasa kayak nggak denger atau aduh ini kok rada-rada gitu ya speakernya gitu. Kadang bassnya kegedean atau apa ya kayak gitu. Banyak banget apa boundariesnya. Nah jadi waktu terakhir saya ambil TOEFL ITP yang offline gitu ya yang pakai speaker itu skor listening saya itu tidak sebaik ya, ini saya bilang faktanya ya, tidak sebaik kemarin saya ngambil TOEFL ITP yang online. Jadi karena memang pakai headset so I can hear every single word yang diomongin sama speakernya, jadi bener-bener kedengeran banget dan masuk ke telinga saya banget gitu, jadi lain banget sama kayak pakai speaker. Nah jadi itu lebih gampang, menurut saya lebih gampang, cuman memang ya balik lagi listening itu key-nya itu adalah practice. Jadi kalau kalian tuh practice harder, you will get better score. Jadi skormu tuh akan lebih baik kalau praktisnya lebih banyak. So I suggest you to open and watch of course several videos di YouTube yang talking about listening tips. Ada banyak banget, ada ratusan video even, and also you can practice menggunakan video-video yang ada di YouTube. But nanti saya juga akan menambahkan beberapa latihan dari saya, dari LT-nya juga ada, jadi nanti kalian bisa praktis dulu untuk 3 hari ini di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silahkan nanti kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian untuk belajarin TOEFL. Nah, Senin kan juga TOEFL ya, nah jadi bakalan lebih gampang kalian buat ngerjainnya karena materi ujian sekolahnya juga cuma structure and written expression aja. Terus untuk listening skill-nya, nah nanti kalian tuh akan menemukan 3 parts. Jadi part pertama tuh namanya part A dia bilangnya ya. Nah di part A ini kalian akan menemukan 30 soal yang conversations. Nah percakapan ini buat saya nggak susah karena menurut saya sudah tidak ada soal-soal yang modelnya idiomatik. Idiomatik tuh contohnya kayak gini nih, misalnya saya masuk ke ruangan terus saya bilang kayak gini, oh I'm solving, I could eat a horse. Misalnya kayak gitu ya, oh I'm solving, I could eat a horse. Nah itu kan kadang-kadang orang suka kayak apaan could eat a horse gitu kan. Nah cuman kan sebenarnya kan frasa idiomatik yang artinya saya tuh lapar banget dan saya bisa kayak makan kuda bulat-bulat lah, saya kayak bisa makan banyak banget gitu because I'm solving gitu. Nah yang soal model kayak gitu tuh udah nggak ada, jadi bener-bener kayak modelnya cuman conversation aja. Jadi misalnya ada orang si A bilang, aduh saya tuh capek banget udah dengan rutinitas, terus si B bilang, oh kenapa nggak ambil liburan, terus pertanyaannya nanti apa yang dimaksud dengan si B ngomong kayak gitu. Nah kan bisa cari di pilihan jawabannya, oh dia cuman nyaranin si A buat liburan, nah let's say kayak gitu. Jadi bener-bener kayak conversation yang menurut saya kayak casual banget, nggak susah. Jadi jangan mikir aduh listeningnya susah, nggak usah kayak gitu ya, pokoknya dibawa santai aja. Yang penting cobalah untuk mempelajari banyak sources, baca-baca lagi, tonton-tonton video di YouTube tentang listening, itu ada banyak banget, kalian bakalan nemuin like thousands of it. Nah nanti saya juga akan ngasih beberapa example dari listeningnya, nanti kalian bisa nontonin juga, bisa lihat juga. Nah yang mungkin akan agak challenging for you itu adalah yang academic lectures. Nah di sini ini nanti kalian akan dapat 2 part. Jadi part pertamanya itu namanya long conversation ya, terus nanti yang part ketiganya itu adalah yang disebut dengan talks atau kita bisa juga bilang speech gitu juga nggak masalah. Nah di part 2-nya ini sebenarnya obrolan lagi gitu ya, conversation lagi, cuman lebih panjang. Sama kayak misalnya kita ngobrol sama orang kan ya nggak cuman sepatah 2 patah kata doang kan, nanti bakalan kayak ngomong lebih panjang. Nah di part B-nya nanti kalian akan mendapatkan tes yang modelnya kayak gitu. Jadi conversationnya itu longer, terus pertanyaannya tuh ada beberapa berdasarkan satu conversation yang cukup panjang tadi. Yang bisa saya sarankan kalian adalah taking notes. Jadi kalau pas kalian lagi dengerin kan bisa memanfaatkan clear file dan apa itu namanya board marker yang nanti dikasih untuk mengambil catatan berdasarkan apa yang kamu dengar. Or even you can also prepare paper ya buat kalian nyatet-nyatet gitu apa tadi yang diomongin gitu, tuh sebenarnya menurut saya nggak masalah. Terus yang ketiganya itu adalah yang
speech gitu ya, jadi ada satu orang yang kayak ngomong panjang gitu. Nah nanti pertanyaannya akan ada beberapa. Nah itu ya kalian harus fokus bener-bener untuk mendengarkan apa yang bapak dan ibu ini omongin, biar kalian bisa apa ya namanya, dapat gambarannya gitu di kepala kalian. Jadi pas nanti soalnya keluar, kalian bisa langsung oh ya ini yang ini gitu. Perlu kemampuan mengingat, yes. So I suggest you buat take your lunch first sebelum kalian ngambil tesnya, atau your breakfast untuk yang ambil sesi pagi. Oke, well, kira-kira itu aja yang mau saya kasih tahu ke kalian. Jadi setelah ini saya akan membuat sebuah grup kecil-kecil berdasarkan sesi yang sudah saya kelompok-kelompokkan. Mungkin di antara kalian ada yang dapat sesi yang pas dengan yang kalian mau. Well, that's good thing for you. Cuman mungkin ada juga yang dapatnya nggak pas seperti apa yang kalian mau. Kenapa saya bilangin gitu? Karena saya akan mengelompokkan berdasarkan apa tuh namanya? Compatibility-nya perangkat kamu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak perangkatnya kurang support, nah nanti akan saya kelompokkan sendiri biar nanti saya taruh di belakang gitu ya. Let's say, nah kalian bisa minjem dulu kayak ke temenmu, atau misalnya mengusahakan dulu adanya perangkat yang lebih baik dari perangkatmu biar kamu bisa melaksanakan TOEFL-nya dengan lancar. Jadi saya harap itu pertimbangan saya itu bisa kalian terima juga, consideration-nya, biar kalian juga tidak terhambat dan nanti nggak ujung-ujungnya kayak numpuk di belakang gitu loh. Karena kalau udah numpuk di belakang itu akan menjadi masalah di hari-hari selanjutnya. Nah nanti kalian di setiap sesinya itu akan ada 10 sampai 14 anak. Ya 10 sampai 14 anak. Cuman harapannya sih 10 aja ya biar nggak terlalu crowded, karena nanti kalau crowded kan bakalan mengganggu juga kelancaran pelaksanaan tesnya. Jadi mungkin sekitar 10 anak aja. Nah dilakukan di rumah masing-masing, jadi jangan kayak bareng sama temennya gitu, jangan ya, dilakukan di rumah masing-masing. Nah terus apa lagi ya, udah sih itu aja. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan through my WhatsApp di Japri aja, atau misalnya nanti pas kita udah bikin grup yang kecil-kecil based on sesi masing-masing, nah itu nanti silahkan di tanyain juga di situ, kan nanti akan ada representatives juga dari LT yang akan memberikan simulasi tes juga buat kalian dan juga akan membantu saya untuk menjawab setiap pertanyaan kalian. Nah shortly after this saya akan membagikan, seperti yang saya udah bilang tadi ya, saya akan membagikan sebuah file ya, sebuah file mungkin nanti akan dibarengin sama pembagian merchandise untuk promnya kalian ya. Nah nanti mungkin akan dibarengin ke situ, jadi bakalan pas banget gitu ya waktunya. Nanti saya akan prepare the best dulu. Nah terus yang bisa saya bilangin ke kalian adalah ya, ini adalah goalnya kamu udah belajar TOEFL 3 tahun sama Miss Langit ya kan. Nah dan gak pernah ganti lagi gurunya ya kan buat angkatan kalian. Jadi yang bisa saya saranin bener-bener kalian adalah ini adalah goalnya. So prepare your best, do your best, karena nanti kamu bakalan dapat, ingat ya, kamu bakalan dapat sertifikat yang bakalan banyak banget benefitnya gitu loh buat kehidupan perkuliahan kalian, atau even kalian mau misalnya kayak ambil kerjaan yang cukup menjanjikan gitu, nggak tahu, itu bisa banget dipakai dan dia tuh akan bikin kamu lebih pede dengan bahasa Inggrisnya kamu, karena kalau nilai di sertifikatmu bagus ya otomatis berarti bahasa Inggrismu juga bakalan bagus gitu. Oke, that's it everyone. Nanti mohon ditunggu ya info yang lebih lanjutnya dari Miss Langit. Yang jelas adalah shortly after this saya akan membuat kelompok-kelompok ya per sesinya. Nah ya mudah-mudahan kamu bisa dapat di sesi yang terbaik buat kamu. Kalaupun tidak ya percayalah bahwa itu adalah yang terbaik yang saya pilihkan juga buat kamu. Oke, see you everyone and do have a great day.